Di Kanada, orang-orang masih berdansa dengan ide ekonovirus corona. Dan setelah kami melakukan riset yang jauh lebih mendalam mengenai hal ini, yang kita pikir sangat tolol, kita memutuskan untuk kembali menjalani hidup kita secara normal atau seperti sebelum kejadian ini terjadi. Walaupun kita tahu hal ini pasti akan penuh dengan tantangan. Lifestyle dan entertainment, di mana kita akan fokus dengan health, wealth, and style. Hari ini rencananya kita akan belanja untuk beberapa bulan di Costco, karena kemarin kita udah belanja di online grocery gitu dan kita nggak senang karena selain harganya mahal juga barangnya kurang bagus. Nah, kebetulan hari ini kita belanjanya spesial, kita bawa RV untuk jalan-jalan. Aku lihatin sebentar apa aja yang ada di dalam RV. Ya, ini anak-anak udah ready. Are you happy, baby? You ready? Yeah. Yes, what do you want to say? I like to say when I do it, smoke come out. Yeah, because it's cold. Yeah. And Daddy getting ready with the alarm. And ini tempatnya, ini tempat untuk makan. Sedikit tour ya. Ini untuk dapurnya. Terus ini kompor, jadi kita bisa masak di sana. Oke. Microwave, lemari es. Terus di sana adalah toilet. Tempat mandinya tinggi dan besar, jadi nggak perlu bungkuk-bungkuk gitu, tinggal langsung mandi aja. Terus ini untuk cuci tangan, ini mesin cuci. Terus ini tempat tidur. Oke, kita gelapin. Nah, tugasku biasanya sebelum kita berangkat kayak pramugari-pramugari gitu ya. Jadi kita make sure nggak ada barang-barang yang jatuh atau sliding, karena kalau kita bergerak itu semuanya goyang-goyang gitu kan. Nah, kalau ada barang yang ada di atas meja itu biasanya bakalannya jatuh. Nah, aku liatin kursi aja harus dikunci. Oh, ini belum dikunci kan sih? Harus masuk ke... Nah, kayak gitu. Aku harap kita nggak akan ada masalah dan perjalanannya bakalannya sukses. Cuaca hari ini cukup cerah, nggak terlalu banyak trafik. Terus matahari bersinar terang. Steady coming. Daddy, are we ready, Daddy? Yep. Okay, let's roll. Let's do this. Yes. How is it? Wouldn't let me in. Why? What is the reason? COVID. Yeah. Let me in. Okay, but at least we get the... What is that? Salah satu keuntungan naik RV itu, kita bisa berhenti sebentar buat istirahat atau kasih anak-anak makan atau snack atau buang air kecil dan lain-lain. Dan hampir semua orang di sini sudah pasti jaga jarak kurang lebih 2 meteran gitu ya. Oke, jadi kita nggak jadi belanjanya karena antrinya banyak banget. Oh my god. Dan kita nggak mau nunggu lama seperti kemarin juga. Waktu belanja, ujung-ujungnya belanja online dan kemudian kita kecewa karena
belanjaannya nggak bagus. Dan ternyata daikon radish, aku berusaha untuk online lagi nyari daikon radish untuk di video. Ternyata di mana-mana nggak ada, sampai ke Vancouver, sampai ke ujung Kanada itu nggak ada. And then when it's coming like this. I didn't buy it. I don't want to buy this. If they make a picture this one, I will not pick this. Itu berarti daikon radish yang aku punya kemarin itu adalah daikon radish yang terakhir di Kanada, bayangin. Yes? What is that? Besok kita mau belanja lagi, tapi pagi-pagi banget datang ke sini. Kita harap antrinya nggak terlalu panjang seperti hari ini. Terus sekarang kita mau ambil lampu untuk bercocok tanam. Jadi rencananya kita akan berkebun di dalam rumah dengan metode antara hidroponik atau aquaponik. Kita belum tahu. Apa sih bedanya hidroponik sama aquaponik? Aku belum tahu banyak. Yang pasti aquaponik itu bisa untuk memelihara ikan, kombinasi ya, jadi bawahnya itu memelihara ikan, terus di atasnya dikasih tanaman, kedepannya tanaman itu buat makanan ikan, terus ikannya pupnya itu sebagai pupuk buat tanamannya, jadi muter gitulah ya rantai makanannya. Nah sedangkan hidroponik itu berarti, what's happened baby? Oke. Hidroponik itu artinya kita bercocok tanam dengan media air, jadi kita kasih pupuk di dalam airnya kayak gitu ya. Kemungkinan kita sih akan ambilnya yang aquaponik, kemungkinan, karena kalian tahu nggak, dalam waktu yang dekat satu dunia globally itu bakalan krisis makanan. Canada's farmers are sounding the alarm further about the threat they see to Canada's food supply. Vietnam, a major exporter of rice, has stopped exports altogether. So has India, another major producer of rice. Anyway, teman-teman, kalian wajib dan harus, where are you going? Kalau kalian bisa sih bercocok tanamlah, atau at least punya sumber makanan yang bisa tidak tergantung dengan siapapun. Karena kedepannya makanan itu bakalan susah banget, bakalan langka. Oke? Nggak kalah panjang sama rumah Eike. Want to go inside, baby? Okay. No. Okay, wait. Oke, ini seminggu kemudian akhirnya kita coba lagi untuk belanja di Costco. Let's go, girls. And so windy. Look at that. Okay, where is the bag? The wind is heavy. Puluh menit kemudian, akhirnya nyampe juga kita di Costco. Dan ternyata kita harus antri panjang juga. Walaupun setelah kita cobain, ternyata nggak lama juga tuh. Begitu masuk, langsung deh kita disambut dengan disinfektan tisu. Begitu juga ada di beberapa sudut-sudut di semua lorong. Waktu kita bayar, kita lihat ada tanda kuning di lantai yang berjarak kurang lebih 2 meter. Kemudian ada karyawan khusus yang kerjaannya itu membersihkan tempat pembayaran.
Jadi customer pertama selesai membayar, kemudian dibersihin dulu. Setelah bersih baru customer kedua bisa melakukan transaksi pembayaran. Lalu di kasir mereka juga kasih kayak kaca gitu yang memisahkan antara kasir atau karyawan dengan pembeli. Nah, orang-orang semuanya kelihatannya tegang dan takut. Saat ini dolar Amerika nilainya jauh lebih tinggi dari dolar Kanada. Jadi banyak orang Amerika yang pergi ke Kanada untuk berbelanja gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini yang ditakutkan adalah penyebaran virus corona ini kan. Itulah kenapa Pak Polisi ini kemudian mendatangi kita dan mulai nanya-nanya macam-macam gitu deh pokoknya. Pertama, Pak Pol ini tangannya nggak lepas dari pistolnya. Kemudian body language-nya itu kayaknya mengintimidasi banget. Cara nanyanya juga kurang menyenangkan. Walaupun sudah dijawab bahwa kita berasal dari sini, lokal, sesuai dengan plat nomor kita. Bahkan papanya anak-anak berbicara dengan dia dengan bahasa lokal atau bahasa Prancis Quebec gitu ya. Tetap dia nggak percaya dan dia minta kita untuk membuktikan dengan cara lain seperti menunjukkan kartu izin mengemudi atau kartu yang lain deh pokoknya. Sedangkan dia alasannya untuk menanya-nanyain kita itu kan awalnya untuk mencegah penyebaran virus ini. Tapi dalam prakteknya dia sendiri tidak menerapkan social distance atau jarak 2 meter itu ya. Jadi kita nggak ngerti juga deh sebenarnya intinya apa sih dia nanya-nanya gitu kan. Beneran karena takut penyebaran virus atau karena ada yang lain ini. Apapun alasan dia, sudah pasti dia salah ngerjain orang. Karena bapaknya anak-anak selain paham dan tahu betul tentang hukum, dia juga tidak takut dalam keadaan intimidasi atau ditekan gitu ya. Oke teman-teman, aku harap video ini cukup menghibur. Dan satu note yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kami satu keluarga tidak takut atau tidak hidup dalam under fear gitu ya. Apapun itu, baik itu takut dengan bahayanya virus atau polisi atau apapun, kita nggak takut. Nah, aku harap bisa untuk contoh buat teman-teman bahwa sebaiknya kita jangan hidup dalam ketakutan. Tapi bukan berarti kita harus hidup gegabah juga gitu kan. Intinya gini, semakin kita tahu tentang segala sesuatu, itu artinya akan menjadi lebih sedikit hal yang akan ditakutin. Misalnya, kalau kita tahu banyak tentang peraturan, undang-undang, itu artinya kita akan menjadi lebih sedikit merasa takut kalau di approach atau didatangin dengan oknum polisi atau apapun itu, karena kita tahu bahwa kita tidak melanggar hukum. Nah, begitu juga dengan kasus virus corona ini ya. Nah, aku saranin untuk teman-teman untuk lebih banyak membaca, searching, dan mencari berita yang sama ya, jangan satu TV atau satu sumber yang ditonton, karena itu kan artinya programming. Jadi kita nggak akan pernah tahu yang sebenarnya kalau kita hanya fokus atau expose diri kita dengan satu sumber. Anyway, kalau kalian pengen tahu lebih banyak mengenai kenapa sih kok kita nggak takut atau tidak panik lagi dengan keadaan saat ini gitu kan, apa sih dibalik semuanya itu, boleh komen di bawah. Nanti mungkin aku akan bikinin video yang mengupas kenapa kita berpikir bahwa virus corona itu tidak perlu ditakutin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye.